dan Kak Anes. Hai teman-teman, teman-teman sudah siap beribadah? Sudah. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Engkau masih memberkati kami. Tuhan, berkati juga kami beribadah, berkati ibadah kami hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, adik-adik sekolah minggu pastinya sudah siap untuk beribadah. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri sebab kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Oke, kita angkat satu pujian yang mengatakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sambil tepuk tangannya adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah,
Lebih indah dari? bintang, Lebih indah dari? bunga. Bunga di taman. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan adik-adik. Nah, biar lebih semangat lagi, siapa yang mau jadi Laskar Kristus? Saya. Oke, siap-siap ya. Posisinya berdiri tegap, sebab kita mau menjadi Laskar Kristus. Amin. Amin. Saya bukan pasuk. Nah, ketika kakak mengatakan demikian, ikutin Anda sama Kelvin ya di depan gerakannya adik-adik. Bisa? Bisa. Saya bukan pasukan berjalan. Berjalan di tempat. Kiri. Kanan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi apa? Saya Laskar Kristus. Amin. Oh iya. Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. 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 Yeay. Wow, luar biasa semangatnya ya Bang. Haleluya. Nah, kita sudah menjadi Laskar Kristus. Saatnya kita mau berjalan bersama Yesus. Nah, pastikan adik-adik di rumah masih semangat ya untuk memuji Tuhan. Sebab kita itu mau berjalan bersama Yesus. Amin. Amin. Kalau jalan bersama Yesus pastinya sukacita dong. Tunjukkan sukacitanya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hoi. Wow, semua bersukacita. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah siap untuk berglori bagi Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Ambil posisi tenang dan sikap duduk yang benar, sebab kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita menyanyikan sebuah lagu untuk Tuhan,
Kakak undang kita untuk berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami sungguh Kami sungguh bersukacita. bersukacita. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. untuk hari ini Untuk hari ini kami boleh beribadah kami boleh beribadah bersama teman-teman kami, bersama teman-teman kami, bersama guru-guru sekolah minggu kami. bersama guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Saat ini kami mau menyembah-Mu. kami mau menyembah-Mu. Hadirlah Yesus Hadirlah Yesus di rumah kami masing-masing. di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Kami siap untuk menyembah Tuhan menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Mari adik-adik kita angkat pujian kita yang mengatakan Tuhan itu layak dipuji, layak disembah. Tidak ada Tuhan selain Tuhan kita, amin. Walaupun kita kecil, kita percaya Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Alam semesta melukiskan Alam semesta melukiskan
siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan kecil ini Bapa yang memberi persembahan, supaya Tuhan persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang dikatakan hamba-Mu Bapa, kami anak-anak kecil-Mu boleh mengerti dan boleh memahaminya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Adik-adik silakan duduk. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berdoa kita semua tetap ada dalam lindungan Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Dan waktunya saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik yang sudah siap belajar firman Tuhan, lambaikan tangannya. Wow, keren semuanya. Nah, adik-adik, tiba waktunya ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, biar Engkau yang terus menolong kami lewat Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk kami mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, biarlah hikmat Allah turun atas kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ya, hari ini kakak akan memberitahukan tentang pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Kakak akan beri judul tentang Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Siapa yang menyelamatkan kita? Ya, Tuhan Yesus. Nah, kakak akan bercerita sedikit ya adik-adik. Dari kecil siapa yang sudah merawat kamu? Ya, ada mama papa kita yang sudah merawat kita, menjaga kita, bahkan mama papa kita yang sudah menyekolahkan kita, menyiapkan semua kebutuhan kita. Semuanya mama papa selalu kasih yang terbaik untuk kita. Nah, adik-adik, ada yang lebih dari mama papa kita. Siapa itu? Ya, Tuhan Yesus. Kalian tahu adik-adik? Nah, selama kita ada dalam kandungan mama kita, ya, Tuhan Yesus itu selalu memelihara kita. Dia yang sudah memelihara kita. Ketika kita lahir, dia juga memelihara kita. Tapi ada satu hal, ya, ada satu hal, bukan karena Tuhan tidak senang. Tuhan Yesus itu senang sekali kita lahir, tetapi ada satu hal, ya, dia juga berduka ketika kita lahir. Kenapa Tuhan Yesus berduka? Nah, kakak kasih tahu. Dalam kitab Mazmur 51 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu berduka ketika kita lahir. Kenapa Tuhan Yesus berduka? Ya, karena kita terlahir dengan dosa di dalam hati kita. Nanti adik-adik bisa baca firman-Nya dalam Mazmur yang ke-51 ayat yang ke-7 ya adik-adik. Nah, kenapa ada dosa dalam hati kita? Ya, karena ada yang namanya dosa keturunan. Nah, adik-adik, ketika kita berdosa, ya, dosa itu yang membuat kita menjadi apa? Marah-marah. Baru apalagi berbohong, melawan orang tua, mencontek di sekolah, ya. Dan masih banyak
lagi hal-hal yang kita lakukan. Ya adik-adik, bahkan ketika kita melihat binatang, mungkin kita sedang marah dalam hati kita. Ada binatang, kita sakiti binatangnya, ya. Terus apalagi mengganggu teman kita, suka gangguin teman yang sedang bermain, ya. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Nah, adik-adik, ketika kita berdosa, ya, kita itu terikat oleh rantai dosa. Jadi ada rantai yang mengikat kita, ada rantai yang mengekang kita sehingga kita melakukan hal-hal yang jahat, ya. Dan dosa itu pula yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Ya adik-adik, karena dosa kita menjadi terpisah dari Tuhan. Nah, tetapi ya adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Sangat apa adik-adik? Iya, sangat mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus itu ingin menyelamatkan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan tidak masuk, iya, tidak masuk neraka. Ya, karena kasihnya kita tidak masuk neraka. Nah, lalu Kak, bagaimana caranya ya Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita? Ya, Kakak kasih tahu ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita dengan cara bagaimana? Tuhan Yesus itu turun kemana? Ke dunia. Nah, dari rumahnya yang ada di sorga, dari rumahnya yang megah itu, yang penuh dengan sukacita, dia turun dari sana. Untuk apa? Menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Untuk apa? Ya untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya, ya adik-adik. Nah, dan satu hal lagi, Tuhan Yesus itu tidak hanya apa? Tidak hanya lahir ke dunia, tetapi yang paling luar biasanya Tuhan Yesus itu sampai apa adik-adik? Sampai mati di kayu salib. Dia rela berikan hidupnya, dia rela tinggalkan Bapaknya yang di sorga, dia rela tinggalkan semua kesenangannya ya untuk datang ke dunia, bahkan dia mati untuk kita ya adik-adik, untuk menebus setiap kita yang berdosa, anak-anak Tuhan. Nah, lalu pada hari yang ketiga ada kabar sukacita. Apa itu kabar sukacitanya? Tuhan Yesus yang sudah mati, dia bangkit kembali dari kubur. Nah, ketika dia bangkit dari kubur, itulah tandanya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menang dari kuasa dosa, sudah menang dari mengalahkan maut itu, mengalahkan dosa-dosa yang ada dalam hidup kita itu. Kita manusia sudah ditebus, kejahatan yang kita lakukan, yang disuruh oleh si iblis itu sudah dikalahkan. Ya adik-adik, itu kabar sukacitanya. Ketika Yesus lahir, dia mati, ya. Kebanyakan orang ketika Tuhan Yesus mati sedih, tapi tidak ada yang perlu disedihkan karena dia mati untuk siapa? Untuk Kak Nelly dan untuk adik-adik semuanya, ya. Nah, kenapa dia mau seperti itu? Karena Tuhan Yesus kita mau menjadi penyelamat untuk kita. Dia mau menjadi juru selamat bagi kita. Dan ia mau, ya, Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya bagaimana? Datang kepada Tuhan Yesus, datang membawa hidup kita kepada Dia, datang dengan segala kerendahan hati, datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita, ya.
apa dia menyelamatkan hidup kita adik-adik? Yaitu supaya ya kita mendapatkan hidup yang kekal. Tahu hidup yang kekal itu apa adik-adik? Hidup yang kekal itu adalah kita ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Siapa yang mau ke surga? Iya, angkat tanganmu setinggi-tinggi adik-adik. Kita mau hidup kekal bersama Tuhan di surga. Nah, adik-adik, untuk itulah Tuhan Yesus kita datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Jadi setiap kita yang sudah terlahir, yang sudah sejak lahirnya kita berdosa, Tuhan datang ke dunia, dia lahir ke dunia ini, dia mati di kayu salib, bahkan di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Itu untuk menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya ya yang tadi kakak sampaikan, supaya kita bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Ya adik-adik. Nah, lalu Kak, bagaimana caranya supaya kita bisa datang kepada Tuhan? Nah, caranya adalah, yuk kita buka Alkitab kita dari Roma 10 ayat yang ke-9. Ayat ini akan menolong kita bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dan kita bisa hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Buka Alkitabnya dalam Roma yang pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Sekali lagi, Roma 10 ayat yang ke-9. Kakak akan bacakan, adik-adik yang di rumah ikuti dalam hati ya. Nah, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi caranya adik-adik, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? Yaitu dengan datang mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya adik-adik, sekali lagi ya kita baca. Adik-adik boleh mengikutinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi ayo kakak undang adik-adik, siapa yang mau datang kepada Tuhan untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ayo angkat tanganmu. Angkat tanganmu ya adik-adik. Lalu ikuti doa kakak ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tutup matanya. Sekarang ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku adalah anak yang berdosa, tetapi Engkau mengasihi aku. Engkau rela mati di salib untuk menebus dosa-dosaku. Ampunilah semua dosaku Tuhan, dan tebuslah aku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ambillah hidupku dan pakai aku menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin. Oke, semua sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Sudah tahu siapa penyelamat kita? Ya, Tuhan Yesus. Baik adik-adik. Nah, tadi kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Semuanya sudah terima Tuhan Yesus? Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
yang paling bersuka cita itu siapa adik-adik? Iya, Tuhan Yesus. Bahkan semua malaikat-malaikatnya itu sangat bersuka cita. Ya, selamat untuk adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, baik. Tadi kita sudah belajar firman Tuhan. Nah, kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat suatu kreativitas. Kreativitasnya simpel dan sangat gampang. Ya, kita akan membuat love dari kertas origami. Adik-adik nanti bisa siapkan kertas origami, gunting. Setelah itu siapkan pensil untuk menulis. Ya, kakak akan himbau adik-adik bagaimana cara membuat love-nya seperti ini. Ya, adik-adik nanti bisa ambil origaminya, lalu origaminya ini dibuat seperti ini. Adik-adik lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, lalu adik-adik ambil senternya. Setelah itu adik-adik buat lipat lagi seperti ini. Jadi dia membentuk segi 3. Nanti lipat sekali lagi ya adik-adik. Sudah itu. Nah, nanti kalian bisa buat garis lengkung di tengah di sini. Oke? Contohnya seperti ini. Adik-adik bisa buat garis lengkung seperti ini ya. Nah, lalu adik-adik gunting. Nah, setelah itu adik-adik bisa buka ya lipatannya. Nah, dia akan menjadi love ya adik-adik. Nah, nanti setelah itu, setelah jadi love-nya, adik-adik bisa buat seperti ini ya. Nanti adik-adik tulis di sini kasih Yesus bagiku ya, kasih Yesus bagiku, atau bisa juga kasih Tuhan bagiku. Nanti ayatnya ada dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nanti di sebelahnya adik-adik bisa buat gambar salib seperti ini. Ya adik-adik, simpel bukan? Ya, siapa yang menjadi juru selamat kita? Tuhan Yesus. Pintar semuanya. Ya, baik adik-adik. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak bagikan hari ini. Ya, nah adik-adik semua yang di rumah sudah terima Tuhan Yesus, ayo. Ketika kamu sudah sekali terima Tuhan Yesus, pegang imanmu dan hanya Yesus yang menjadi juru selamat dalam hidupmu. Ya. Nah. Oke, kita akan akhiri ibadah kita ini. Yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kembali kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu, bagaimana Engkau sudah menyelamatkan setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah hadir di dunia ini, lahir bagi kami, bahkan Engkau mati bagi kami Tuhan, dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga menjadi pemenang atas kuasa maut ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, biar firman-Mu ini terus termaterai dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah kakak-kakak sekolah minggu kami yang selalu dalam pelayanan sekolah minggu untuk melayani setiap anak-anak kecil-Mu. Bahkan kami juga berdoa untuk mama papa kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu senantiasa memberkati mama papa kami, dan Engkau yang berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mama papa kami, sehingga mereka boleh mendidik kami menjadi anak-anak yang takut dan gentar akan Engkau. Berkatilah Tuhan gereja kami GBI Panbil, supaya Engkau yang terus memberkati, ada di tengah-tengah
umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang senantiasa ada dalam rumah-Mu, ada dalam bait-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Ibu Gembala kami yang ada di GBIG Paha Pambil Tuhan. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan pulihkan kesehatan Bapak Ibu Gembala kami, dan sukacita Allah terus melimpah atas Bapak Ibu Gembala kami. Hikmat Tuhan terus Allah tambah-tambahkan kepada Bapak Ibu Gembala kami. Berkati juga Tuhan kota dan bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau yang memulihkan keadaan kota, Engkau yang memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Juga kami perkatakan penyakit COVID-19 segera dihilangkan dari kota, dari bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu yang memenuhi kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau selama-lamanya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami juga rindu, kami menerima berkat yang daripada Allah. Adik-adik boleh angkat tangannya. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat sukacita, berkat damai sejahteranya itu yang terus dilimpah-limpahkannya bagi kita semua, anak-anak Tuhan yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan sukacita Allah itu akan ada terus bagi adik-adik sekolah minggu, bagi kita semua. Damai sejahteranya itu yang dilimpahkan bagi kita. Terimalah berkat sukacita yang daripada Allah di dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.